visi Fakultas Teknik untuk pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Salah satu fungsi yang paling penting di dalam mengembangkan Fakultas Teknik adalah peran pendidikan. Karena peran pendidikan itu akan menghasilkan sumber daya manusia di Indonesia yang akan bisa bersaing dengan negara-negara di luar Indonesia. Selain proses pendidikan yang menghasilkan lulusan yang bisa diterima, para dosen, stakeholder, atau sivitas yang ada di Fakultas Teknik harus bisa melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Ada 8 program studi yang kita punyai di Fakultas Teknik, dan kita juga punya satu lembaga khusus yang menangani penelitian pengabdian yang namanya Badan Pertimbangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Semua jurusan harus mempunyai ikon-ikon penelitian dan pengabdian yang harus dikembangkan untuk masa-masa ke depan. Contohnya adalah jurusan teknik sipil sudah mengembangkan riset tentang manfaat bambu untuk konstruksi bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Kemudian sipil juga mengembangkan jembatan-jembatan yang ada di Indonesia, terutama di Malang, untuk diuji forensik. Mesin sudah mulai punya ikon mobil listrik dan go-kart. Saya kira ke depan mobil listrik harus dikembangkan, dan sekarang sudah ada satu contoh mobil listrik yang telah dibuat oleh mahasiswa mesin. Jurusan pengairan punya ikon, harus punya ikon, secara roadmap-nya adalah konservasi sumber daya air. Salah satu yang sudah dilakukan oleh dosen pengairan adalah membuat sumur injeksi dalam rangka untuk mengurangi limpasan permukaan atau banjir dan untuk menyimpan air atau menabung air. Untuk jurusan elektro ke depan lebih mengembangkan tentang radar yang sudah dilakukan oleh salah satu dosen teknik elektro, menemukan alat dengan menggunakan sistem radar. Selain itu juga robot itulah bisa menjadi ikon jurusan elektro ke depan. Selain itu jurusan arsitektur ini yang saya ingin untuk mengembangkan green building. Pengembangan green building ke depan oleh jurusan arsitektur akan lebih baik. Jurusan planologi lebih peduli kepada implementasi tata ruang yang ada di kota Malang atau tata kota yang di dalam Malang. Malang semakin padat sehingga menimbulkan kemacetan yang ada di mana-mana. Jurusan industri, pembinaan UKM dan masyarakat kecil yang ingin meningkatkan perdagangan industri ke depan. Jurusan kimia kemarin sudah luar biasa, ada penemuan tentang minyak atsiri yang sekarang sudah dilakukan di Demplotnya di Blitar. Mudah-mudahan peran teknik kimia akan jauh lebih bagus di masa-masa mendatang. Dalam pengembangan Fakultas Teknik ke depan, memang kita harus mengumpulkan semua potensi yang ada. Salah satunya internal kita solid, daya dukung atau dukungan dari stakeholder yang luar biasa. Ini potensi yang saya kira harus bahu-membahu dan bersinergi untuk membawa fakultas ini 20 tahun maju ke tingkat Asia maupun ke tingkat dunia. Ini kata kuncinya. Kemudian kalau kita lihat semua ini potensi ini kalau tidak disatukan, maka rasanya terlalu berat untuk melangkah. Sementara di luar sana tuntutan akan kualitas, tuntutan akan mutu begitu tingginya. Apa yang dilakukan Bapak kita dengan stakeholder kita, mensupport kita, tentu sangat menginspirasi bagi saya selaku sivitas akademika untuk terus maju, terus beretos kerja dengan baik. Sehingga saya pikir moto Fakultas Teknik dengan Together We Do the Best sangat pas di sini, mensinergikan potensi internal Brawijaya dengan stakeholder yang kita punya. Dan kita berharap dengan moto yang kita punya tadi, maka Brawijaya ke depan, khususnya Fakultas Teknik, akan bisa maju menatap masa depan yang sangat cerah.
Apa peran proyek Brantas terhadap pembangunan Indonesia? Tentu sangat luar biasa perannya. Secara fisik, proyek Brantas telah berhasil mengendalikan sungai Brantas yang dulu selalu menimbulkan bencana, sekarang memberikan manfaat yang begitu besar untuk Jawa Timur dan Indonesia. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa proyek Brantas di samping mengendalikan secara fisik, membuat bendungan dan lain-lain, proyek Brantas telah berhasil memberikan pembangunan sumber daya manusia yang berupa pendidikan sarjana-sarjana teknik melalui Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Para insinyur pada waktu itu di Malang, sebagian besar di proyek Brantas, bergabung bersama-sama, membaktikan diri, membuka Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya. Bapak-bapak, para insinyur muda-muda pada waktu itu di Karangkates, di Selorejo, siang hari sehabis kantor, sore hari bersusah payah datang ke Fakultas Teknik untuk mengajar. Sampai dengan tahun 71, itu yang pertama kali Fakultas Teknik berhasil meluluskan sarjananya. Pada saat itulah kemudian kepercayaan masyarakat tumbuh, sehingga jumlah mahasiswa meningkat dibandingkan sebelumnya. Saya kira dedikasi itulah yang kemudian bisa menumbuhkan sesuatu pendidikan yang sangat spesifik bagi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Fondasi keteknikan yang saya terima selama saya kuliah ternyata benar-benar merupakan senjata yang luar biasa. Saya bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar sana dengan baik. Ilmu teknik yang tadi saya peroleh dengan segala substansinya ternyata memberikan implementasi yang begitu sempurna. Ditunjang lagi dengan peran kultur kebersamaan, pembinaan kemahasiswaan yang luar biasa militan, itu juga memberikan saya daya survive yang luar biasa di sana. Terus maju, terus beretos kerja dengan baik, hingga ke depan kita bisa mencetak lulusan dan alumni yang punya potensi yang luar biasa dan bisa mengabdikan diri pada negeri tercinta ini. Fakultas Teknik ini bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, terutama masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat dan manusia. Bersama-sama Solid. Fondasi keteknikan bersinergi, berkontribusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. together we do the best, menatap masa depan yang sangat cerah. Fakultas Teknik Terus maju, pembinaan masyarakat, dedikasi terhadap pembangunan Indonesia, bisa mengabdikan diri pada negeri tercinta ini.